selamat siang Ibu-ibu. Terima kasih sudah memenuhi undangan kami. Jadi ini saya jelaskan dulu. Saya mengikuti program PKG PJOK tahun 2024 dan salah satu materinya adalah pembelajaran yang berpihak pada siswa atau pada murid, dan nanti diwujudkan dalam kegiatan, bisa di intrakurikuler, bisa di ekstrakurikuler ataupun di kurikuler. Kemudian harus bisa bekerjasama, berkolaborasi dengan komunitas belajar di sekolah. Nah, kemudian ada mapel-mapel yang bisa diajak untuk berkolaborasi. Kemarin saya sudah mewujudkan materinya, yaitu senam irama atau hubungan dengan musik, senam dengan musik, dan saya memetakan seni budaya bisa masuk dan TIK bisa masuk. Makanya Bapak atau Ibu ini kami undang ke sini untuk saya menjelaskan dulu nanti bagaimana kerjasama kita, baru nanti kami sampaikan di komunitas sekolah. Begitu. Untuk bagaimana teknisnya ini nanti akan saya paparkan sebelumnya sama anak-anak mengenai tujuan pembelajarannya, nanti sampai bisa mendesain sebuah senam. Kemudian nanti kita kelompokkan anak-anaknya dan kita beri waktu beberapa pekan begitu, sampai nanti kita tampilkan dan kita nilai. Itu nanti sebagai apa ya namanya, senam spentigo, senam khusus spentigo. Ketika nanti ada kegiatan olahraga, kita bisa tampilkan senam. Sudah ada gambaran? Kan jadi senam ya Pak, terus hubungannya dengan apa sama seni budaya? Kemarin karena tari ya, khususnya tari kan ada geraknya juga, gerak. Nanti dikombinasikan gerak-gerak tari. Jadi senam itu tidak harus paten senam yang biasanya untuk SKJ itu ya gerakannya, tapi bisa gerakan-gerakan seperti tari, kaki atau tangan. Dan nanti kita kombinasikan. Makanya nanti anak-anak perlu juga minta diskusi sama panjenengan sebagai guru seni budaya khususnya tari. Kira-kira gerakan apa nih yang masuk dengan musik ini, dengan gerakan tarinya, gerakan tangan ataupun gerakan. Jadi dari segi apa namanya, kreasi gerakan-gerakan. Gitu. Jadi Bu Ika, guru TIK. Untuk TIK nanti bagiannya apa? Guru TIK nanti kan ini nanti dari hasil anak itu kita nilai. Kemudian masing-masing kelompok akan diupload di media sosial masing-masing. Perlunya kan perlu diedit biar nanti tampilannya semakin bagus, kemudian suaranya juga semakin diperbesar. Nah, nanti kan bisa diedit, nah bisa bersama dengan guru TIK cara ngedit yang baik itu bagaimana. Kemudian layak enggak ini kira-kira ditampilkan di media sosial. Karena tidak hanya media sosial anak sendiri, tapi juga media sosial sekolah. Kan nanti kalau di sekolah kan banyak yang lihat, orang layak kan ya. Makanya biar bagus, biar layak, ya nanti perlu bimbingan juga dari guru TIK. Jadi intinya itu nanti anak-anak membuat kreasi senam, kemudian dibantu dari seni budaya, dibantu dari TIK, hingga nanti jadi satu senam yang nanti bakal kita pakai selama anak-anak bersekolah di sini. Kita kita wujudkan. Kita juga bisa membuat senam gerakan dari syukur nanti jika ada lomba kreasi gitu, bisa kita tahu ini yang sudah melalui beberapa proses. Sebenarnya nanti yang menilai juga tidak hanya saya, panjenengan juga menilai pada saat penilaian senam itu. Berarti itu memang sasarannya siswa? Iya. Siswa? Sasarannya kalau ini saya untuk kelas 9, terutama kelas 9. Karena kan kalau kelas 9 kan disesuai dengan capaian pembelajaran itu kan bisa mencipta sebuah gerakan. Makanya ini kok bisa dibuat proyek ini untuk senam irama. Jadi biar anak-anak juga bisa mencari sumber materi, tidak hanya dari saya, tapi lewat YouTube juga bisa gerakan-gerakan senam yang sederhana bagaimana nanti terus bisa dikreasikan, didesain sendiri. Anak-anak kelas 9A terutama untuk proyek.
itu nanti setelah ini saya buat draftnya. Jika sudah siap, kita nanti bisa sampaikan ke teman-teman yang lain di Komdel sekolah. Komdel sekolah namanya apa? Pas hari ini kita lewat Bu Ika selaku koordinatornya, nanti saya menyampaikan, namanya juga menyampaikan dan seperti itu. Syukur ada teman-teman yang lain siap membantu. Durasinya minimal 5 menit. Jadi kalau bisa lebih panjang ya lebih bagus. Iya. Mengerjakan? Berarti senang ya? Kalau proyeknya ini saya beri waktu 3 minggu. Jadi di pertama ini saya sampaikan, saya berikan kilo tentu saya tampilkan video sama seminggu depan nanti biar anak-anak dengan kelompoknya mungkin di setelah sekolah juga boleh. Nanti biar mereka membantu sendiri, menciptakan sendiri. Di pekan kedua ketika saya masuk mungkin sudah ada gambaran bentuk-bentuk gerakannya. Di minggu ketiga itu penilaian. Rencananya semoga dilaksanakan. Ya. Iya betul. Kita di ada Jumat Sihat itu ya. Nanti bisa kita tampilkan secara Jumat biar diikuti seluruh siswa. Itu tidak hanya kelas menengah. Jadi itu pertemuan kita pada pagi hari. Terima kasih. Nanti kita berkoordinasi di komunitas belajar sekolah. Maka nuwun Ibu. Yes. Setelah kita mulai dengan satu kegiatan terkait dengan apa-apa yang perlu kita bahas di kegiatan sekolah. Ya namanya ngobrol sedikit, ngobrol bareng Bapak Ibu guru untuk membahas perkara didik. Lalu saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah undangan yang kami buat oleh panitia terkait dengan kegiatan ini adalah terkait dengan ada satu ikutan sosial program yang terkait kegiatan anak dan nanti kita bisa tampilkan baik di kegiatan event sederhana di sekolah kita. Dan alhamdulillah saya ingin berdengar, saya ingin kayu sodet banyak yang kreatif, banyak muncul ide ini itu dan sebagainya. Itu harapan ke depan lebih baik. Kami juga tidak tinggal diam, kami menggandeng orang-orang yang di luar supaya menjadi lebih baik. Volumenya bagi kita ini punya konsep dan punya pemikiran awalnya dari Pak Ani, maka sebelumnya nanti akan kita pasang biar gambarannya rotok kita mau arahnya kemana, terus nopo gambaran ini, terus ke sini opo, ke sini dulu ya. Maksudnya masyarakat dan bola. Bukan buku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Parti selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Surabaya dan Bapak Ibu Guru yang saya hormati juga. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya di kegiatan ngobrol kita, kegiatan ngobrol ngobras batik sepetiku, ngobrol asik bareng Bapak Ibu Guru untuk peserta didik. Untuk ngobrol hari ini nanti akan diisi oleh Pak Sani, ya sesuai dengan slogan atau jargon ngobrol kita. Semuanya itu berpusat pada peserta didik, jadi nanti ada sosialisasi program kegiatan yang berdampak pada siswa. Untuk kali ini sosialisasi program akan disampaikan oleh Pak Sani. Nanti untuk teknisnya dan sebagainya akan disampaikan oleh Pak Sani. Karena waktu kita terbatas, langsung saja monggo Pak Sani untuk memaparkan bagaimana sosialisasi program kegiatan yang telah jenengan buat. Monggo. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saudara kita semua, selamat siang. Baik, kami dan kemarin sudah berkoordinasi dengan koordinator kaum kita karena ini dalam rangka memenuhi tugas juga, karena saya mengikuti PKG PJOK 2024 cabang kelas 7 pengembangan kompetensi guru PJOK 2024 dan sudah berada di modul 3 menggerakkan komunitas belajar, yang salah satunya adalah membuat program kegiatan yang berdampak kepada siswa. Yang semula kita mengarah kepada bagaimana penanaman praktek baik untuk karakter, dimulai dari 3S, apel, kemudian Jumat, setiap Jumat ada kegiatan, dan ini nanti salah satu program kegiatan dalam bentuk lain. Kemudian saya mengambil program yaitu senam sehat waras-waras, karena sering digaung-gaungkan di tempat kita sehat waras-waras. Ini baik ini jika nanti kita teruskan diprogramkan. Yang latar belakangi kenapa saya membuat program ini, di dalam mata pelajaran PJOK ada 4 konsep yang harus ada di dalam setiap pembelajaran. Yang pertama adalah konsep tubuh, apa yang bergerak, kaki, tangan, kepala, kemudian kemana, ke arah mana gerak dilakukan, itu konseptual, ke depan, ke belakang, melompat. Kemudian bagaimana gerak dilakukan, berlarikah, jalankah, melompatkah, itu konsep ruang, usaha. Dan yang terakhir, dengan siapa atau memakai apa gerak dilakukan, konsep keterhubungan. Dan melalui senam irama ini nanti semua konsep itu akan terlihat. Nah, kemudian salah duanya yang latar belakangnya adalah kita memiliki ngobrol asik Bapak Ibu guru untuk peserta didik. Monggo kita gerakan yang mungkin selama ini kegiatannya belum muncul, mari kita munculkan. Semoga sekali lagi untuk siapa? Untuk siswa, untuk sekolah kita, biar semakin dikenal. Kalau Bapak Ibu merasa prihatin dengan akhir-akhir ini, karena kita sudah berusaha semaksimal mungkin ke sekolah-sekolah untuk promosi, tapi kok segini-segini saja, apa yang harus kita ubah? Kegiatan promosikan keluarga. Dan salah satunya kemarin juga sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, sudah mengundang pemangku kepentingan setiap desa yang insya Allah besok akan dikumpulkan, gitu kan, sebagai salah satu upaya agar ke depan soal kita menjadi apa? Salah duanya nih, kita memiliki kelompok belajar yang harus kita aktifkan, ngobras balik. Tujuan program menciptakan pengalaman pendidikan gerak yang bermakna dan menyenangkan, kemudian membangun kolaborasi dan kerjasama tim, mengembangkan kreativitas dan inovasi siswa, memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Programnya adalah senam sehat waras-waras, senam yang dibuat oleh anak-anak sendiri, yang mendesain adalah anak-anak sendiri. Nanti akan dibuat, ini sasarannya adalah kelas 9 Bapak Ibu, yang mungkin sudah besar dan sudah bisa menciptakan sebuah gerakan yang kreatif. Tentunya akan didampingi oleh saya selaku guru PJOK dan beberapa Bapak Ibu guru, karena di awal tadi menggerakkan komunitas belajar, siapa yang bisa diajak bekerja sama. Kemarin saya sudah berdiskusi dengan Bu Isna sebagai guru tari dan Bu Ani selaku guru TIK. Guru tari apa yang bisa dikolaborasikan? Pengalaman saya, senam yang ini dibuat anak-anak itu tidak hanya gerakan senam yang biasa-biasa dilakukan, gerak tangan, gerak kaki, tetapi salah satu unsurnya dengan gerakan tari, dipadukan dengan gerakan tari. Nah, kemudian untuk guru TIK-nya bagaimana berkolaborasinya, ngedit, kemudian nanti membuat video biar semakin menarik bagaimana. Itu beberapa Bapak guru yang akan saya libatkan. Nantinya selama waktu ini akan bekerjasama dengan saya ketika nanti ada kelompok yang
maju ke Bu Isna untuk Bu ini gerakan tarinya bagaimana ya, dengan lagu yang seperti ini gerakannya bagaimana biar masuk. Nah, sasarannya adalah kelas 9. Ini adalah capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. 5 sampai 10 Agustus berarti minggu ini merancang RTL, rancangan tindak lanjut dan sosialisasi ke KBS. Ini yang sedang saya lakukan. Sosialisasi ke KBS. Saya membuat rancangannya, kemudian saya sampaikan. Pekan depan 12 sampai 17 persiapan PBL, Project Based Learning. Anak-anak akan saya sampaikan setiap kelas akan ada proyeknya apa? Membuat kreasi senam. Kemudian tanggal 19 sampai 31 pekan berikutnya lagi pelaksanaan atau pendampingan BBL. Anak-anak dengan kelompoknya nanti di sini juga, di sini ada fasilitas Chromebook, internet yang kenceng. Anak-anak bisa nanti bereksplorasi di YouTube mencari gerak-gerak video, gerak-gerak senam yang sederhana, dan nanti gerakannya dimasukkan ya di menit berapa. Kemudian 2 sampai 7 September kalau istilahnya dalam proyek ya, dalam proyek adalah gelar karya. Dalam P5 adalah gelar karya. Ini semacam gelar karya. Jadi setiap kelompok akan menampilkan dan nanti minta tolong untuk Bapak Ibu guru yang berkompeten di bidangnya untuk menilai siapa kelompok mana yang baik, kelompok mana yang siap, dan itu nanti akan kita jadikan sebagai senam paten di SMP Negeri 3 Sogolimo. Judulnya senam apa tadi Pak Bro? Sehat waras. Oke. Sampai di sini paham ya? Nah itu ya, jadi senam sing gawe yang muridé, sing nglakoni kita semua, Bapak Ibu guru nglakoni, semua siswa nglakoni. Struktur program dan mitra dalam komunitas merupakan program kokurikuler. Nanti kan bisa dilaksanakan pada saat Jumat sehat. Pelaksanaan mulai tanggal 5 Agustus sampai dengan 7 September di SMP Negeri 3 Sogolimo. Tadi sudah dijelaskan. Melibatkan murid kelas 9. Komunitas belajar terdiri dari Bapak Ibu guru dan kepala sekolah sebagai motivator kegiatan. Nah ini aset-aset apa saja yang ada di sekolah ini yang bisa membantu di program kegiatan. Aset manusia, kepala sekolah, orang tua murid, dan komunitas belajar sekolah. Kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan. Tadi saya sudah maju ke Pak Padi untuk menyampaikan gagasan saya dan tim, makanya saya berani untuk meneruskan ke panjenengan semua. Kemudian orang tua murid nanti kita libatkan pada saat gelar karya agar anak-anak semangat akan dilihat oleh orang tua sebagai miniatur besok ketika kita mengundang SDJ setempat. Miniatur apa jenenge Pak? Open house ya Pak Guru. Jadi kita mengundang warga. Kemudian guru PJOK saya sendiri, guru seni budaya dan guru TIK. Dan kemudian aset fisik, kita memiliki lapangan yang luas dan ruang serbaguna di ruang kelas 9. Kemudian kita ada laptop, ada Chromebook, LCD proyektor, WiFi yang menunjang program WiFi. Nanti anak-anak kita bebaskan untuk mencari sumber materi sebanyak-banyaknya. Kemudian aset sosial, orang tua yang mendukung kegiatan anak di rumah dengan memfasilitasi tempat dan alat musik. Tentunya anak-anak akan secara berkelompok bisa dilaksanakan pada saat olahraga dan pada saat sudah selesai pembelajaran, bisa dilaksanakan di rumah, entah si A atau si B. Yang penting juga masih dalam pengawasan orang tua. Kita izin kepada orang tua ada belajar kelompok untuk membuat senam. Kemudian rencana evaluasi, tentunya setiap program jika tidak dilaksanakan ya kita tahu evaluasinya seperti apa. Jadi dilaksanakan dulu, nanti baru tahu apa yang kurang dan bisa menjadi perbaikan di masa yang akan datang. Mengidentifikasi indikator yang akan dievaluasi, partisipasi murid, keterlibatan kombel, kemudian menyusun rencana untuk mengumpulkan, mengolah dan menganalisis evaluasi,
melakukan survei untuk mengukur tingkat kepuasan murid, menyusun mekanisme umpan balik untuk melibatkan semua pihak yang terlibat, menerapkan perbaikan berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi. Kemungkinan tantangan. Tantangannya adalah kurangnya minat atau motivasi murid laki-laki. Biasanya laki-laki gagahan ya. Nah, itu nanti bagaimana rencana solusinya untuk berpartisipasi dalam kegiatan senam irama. Ya. Beberapa murid menghadapi kesulitan dalam mengkombinasikan ayunan lengan dan gerakan kaki, bisa jadi gerakan tari. Kemudian menjaga komitmen dan murid dalam melaksanakan program. Rencana solusinya: satu, memberikan reward bagi kelompok terbaik. Kemudian pelaksanaan kegiatan setelah selesai, asesmen disertai pemberian motivasi. Jadi ketika nanti anak-anak mulai berlatih, saya mungkin bersama Bu Wisna dan Pak Guru memberikan motivasi yang harus dilaksanakan di mungkin. Kemudian memberikan kesempatan untuk lebih mengekspor di internet. Kita berikan ke apa ya, biar anak-anak berselancar di YouTube, ya, biar mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Kemudian selalu mengingatkan pentingnya komitmen bersama demi tercipta tujuan program yang kita lakukan. Ini rencana solusi. Nah, harus ada dokumentasi Bapak Ibu. Salah satunya hari ini sudah saya dokumentasikan dari video bisa jadi foto, nanti akan saya masukkan di dokumentasi sebagai laporan saya. Tentunya nanti pada saat maju ke saya atau maju ke tulis dan juga didokumentasikan sampai pada saat pelaksanaan gelar karya tadi ada dokumentasi. Terima kasih. Demikian yang bisa saya paparkan. Mungkin ada saran masukan dari Bapak Ibu yang nantinya bisa menambah menjadi baik untuk program yang saya ajukan. Apa dulu? Saya terima kasih. Terkait dengan itu program itu kan objeknya di siswa dan kita ini harus bagaimana, terus itu endingnya seperti apa? Contoh dan bisa terus sujud gitu. Contoh konkret yang sudah pernah saya lakukan di kelas 9 tahun lalu yang lulus tahun ini, prakteknya salah satunya adalah senam irama, dan anak-anak SD itu memang antusias sekali ketika merancang sebuah senam seperti itu dan jalan. Makanya ini saya cobakan lagi untuk kelas 9 tahun. Jadi nanti anak-anak dibuat kelompok gitu, sebenarnya dibuat kelompok, kemudian kita berikan materinya, kita kenalkan dulu senam yang sebenarnya itu bagaimana, dan nanti bisa dikomunikasikan dengan gerak tari yang nantinya akan kalian tampilkan di depan Bapak Ibu, di depan teman-teman. Untuk pembelinya sendiri tidak semua Bapak Ibu terlibat, hanya tertentu tadi Isna dan Pak Guru, selaku seni budaya, tari, dan Bu Ani selaku BPK nanti untuk Hasil dan ada. hasil yang ini belum Pak. Ya. Kalau yang tahun lalu Ada. Dengan paling tidak ada acuan kalau yang ini mengikut di tadi di nanti awal bisa kami sampaikan di anak-anak biar kakak saya juga dulu. Gerakan anak yang usung. Iya betul. Harus dengan dulu. Iya betul. Yang khusus anak cuma kipas enggak, ini nanti di dengan musiknya, temponya, kemudian gerakannya. Minimal 5 menit Pak untuk senam. Contoh yang kedua. Gambaran apa koyo ruang gambaran Pas tadi bicara seperti umum gitu. pas yang lain kan misalnya ada yang lain kan ini tanggung jawab tanggung jawab untuk pembuat nggak tunggu komandan dengan Nanti yang terlibat saya, Isna, Pak Kuko, dan Bu Ani. Cuma nanti untuk majunya kan bisa ke Bu Isna, misalnya silakan nanti bagaimana bisa masuk ke musik ini. wow Itu nanti kreasi anak Pak. Iya benar. Itu kalau kemarin di senam pelajar Pancasila itu salah ada Pak yang tadi caca-caca itu kan juga dipadukan antara senam dengan tari.
seperti untuk gambar jadi anak yang bila terus ada tujuan yang ingin dicapai. Bila itu hari ini ada ingin apa? Supaya ingin itu siapa? Sino tadi ini kelas 9. Kelas 9 senang kok, hanya senang tak? Belum menunjukkan tari. Senang, ya senang kreasi karena anak membuat. Harapannya nanti memang seperti yang saya sampaikan tadi, ini menjadi senam paten di SMP Negeri 3 Solo. Ya, nanti ada kegiatan senam, menggunakan senam ini. Besok jika ada jangan undangan, tak ambil pakaikan senam ini. Contohnya bisa juga Pak, saya kan dapat kiriman dia dulu itu kan, bisa dilihat kayak itu yang tidak. Di dengan kira di Google. Oh di WA kayak yang saya dia ini dengan pikiran yang gue kucing. Saya kemarin. Iya. Saya contoh ke rumah yang. Kalau yang kemarin pelaksanaan yang di ruang-ruang itu. Iya. Ya. Saya menilai saya dengan Pak Joko. Kreasi anak kelas 9 yang sudah lulus. Minimal seperti itu. Sudah di grup. Ya, kalau gambar ya, mau Cuma nanti ada gerak tarinya yang mungkin ditampilkan di sini. Sedikit tambahkan Mas Andi, menarik sekali dari Bapak Kapolresnya ada unsur gerak tarik. Saya akan menyingkapkan komposisi musiknya Pak ini. Nanti kan itu editan gitu. Iya. Nah sekarang saja karena itu mau dipatenkan, kita bisa menggabungkan musik tradisi dengan musik modernnya. Baik. Nah, misalnya durasinya kan jauh 5 menit ya, minimal. Nah, paling tidak ada 1 menit lah untuk yang piringan tradisi. Saya contohkan nih, misal kita ambil lagu Jawa Barat. Terus kembali ke sana lagi. Nanti ada gabungan antara musik tradisi dengan musik modern. Mungkin begitu ya. Terima kasih masukannya Pak. Nah, nanti ini tugasnya Bu Ani nih yang medot suara masuk suara tradisional nanti dengan saya. potong ibu, potong ibu. Nah ini itu kolaborasinya di sini. Lalu nek angkatnya ke tak bikin bisa berarti bisa Yang kemarin buat karnaval itu ini bisa. Ya, saya bisa sedikit menambahkan untuk masalah potong-memotong musik itu saya kira anak-anak itu sudah pintar ya, sudah bisa. Jadi paling kita cuma memberi sosialisasi dan contoh seperti yang dibicara yang dibicarakan Pak Kukus tadi, dikasih masukan gini. Saya kira itu anak sudah punya zaman sekarang bisa. Iya. Jadi ada ketentuan, cukup Jawa, ukuran kalau dan batak, beberapa lagu. Jadi ketika itu menjadi ikon kita, oh tidaknya ada tradisinya dan juga digabungkan dengan modernnya. Monggo siapa lagi yang mau bertanya atau memberi masukan dan saran? Sudah cukup, Bapak Ibu? Baik, terima kasih untuk ngobrol hari ini, luar biasa sekali programnya. Semoga kita semuanya bisa kompak bekerja sama untuk bisa mewujudkannya demi kemajuan SMP Negeri 3 Surabaya demi pengalaman belajar yang luar biasa yang bisa didapat oleh anak didik kita. Saya kira pembelajaran ini sudah cukup. Saya tutup. Mari kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ibu. Udah lagi karena tadi dijil juga kita ada. Sudah ada ini.